Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Madhia, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 29. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Sumber daya alam merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Klasifikasi sumber daya alam serta persebaran dan potensi sumber daya alam di Indonesia. A. Klasifikasi sumber daya alam. 1. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 2. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dengan intensitas tertentu seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. 2. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses berkembang biak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. B. Sumber daya alam berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sumber daya berada di atas permukaan bumi seperti energi matahari dan udara. 2. Sumber daya alam yang berada di permukaan bumi seperti air, tanah, pertanian, peternakan, dan hutan. 3. Sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi seperti barang, tambang, dan mineral. C. Sumber daya alam berdasarkan jumlahnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Sumber daya alam tidak terbatas, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya tidak dapat dihitung seperti udara dan sinar matahari. 2. Sumber daya alam yang terbatas, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya sedikit dan cepat habis seperti minyak dan batu bara. D. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sumber daya alam yang bersifat kekal, yaitu sumber daya alam yang terus-menerus dan secara alamiah seperti energi, air, dan energi matahari. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dapat dimanfaatkan kembali kualitas atau keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak lama. Jenisnya tanah dan sumber daya alam hayati yang meliputi tumbuhan dan hewan. 3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adapun yang termasuk ke dalam jenis-jenis sumber daya alam ini adalah bahan galian atau bahan tambang. B. Persebaran dan potensi sumber daya alam di Indonesia. 1. Potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Hutan adalah salah satu wilayah tumbuhan beberapa jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen maupun heterogen. Hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi ekonomis, fungsi klimatologis, fungsi edafik, fungsi hidrologis, dan fungsi konservasi. Berdasarkan fungsinya, hutan dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut: hutan produksi, hutan lindung, hutan penyangga, hutan suaka alam, dan hutan wisata. 2. Potensi dan sebaran sumber daya pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain: A. Barang tambang golongan A atau strategis terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. B. Barang tambang golongan B atau vital terdiri atas emas, perak, patina, tembaga, intan, belerang besi, dan bausit. C. Barang tambang golongan C terdiri atas pasir vulkanik, batu andesit, dan basalt, obsidian, batu granit, marmer, dan seterusnya. 3. Potensi dan sebaran sumber daya kelautan manusia. Salah satu sumber daya kelautan di Indonesia yaitu sumber daya perikanan. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayanya sebagai berikut: A. Perikanan air tawar, B. Perikanan air laut, C. Perikanan air payau. 4. Potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.